Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dalam kesempatan presentasi ini, kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Metode SDLC Big Bang. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Baby Desti Rawan Mea Susanto, NPM 22510310136, dan Mega Kristiana Putri, 22110311102, Valia Kalista Salsabella, 22110311102, Yuni Wulandari, 221031158, Niputu Risa Oktape, 22110311161, dan Amara Runada Amri 225103142. Untuk pembelajaran materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi metode Big Bang adalah paradigma SDLC yang dimulai dari awal. Ini adalah paradigma SDLC yang paling dasar karena memerlukan perencanaan yang sangat minimal. Namun, hal ini memerlukan lebih banyak keuangan, kode, dan waktu. Metode Big Bang dinamai berdasarkan grid Big Bang yang membentuk galaksi, bintang, planet, dan lain-lain. Demikian pula, untuk menghasilkan suatu produk, metode SDLC ini menggabungkan waktu, tenaga, dan sumber daya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah pengertian SDLC. SDLC atau Software Development Life Cycle adalah tahapan dari suatu proses yang digunakan sebagai pengembangan perangkat lunak seperti merancang, mendesain, menguji, mengevaluasi, dan memelihara perangkat lunak yang bertujuan untuk menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat diintegrasi dengan baik dengan sistem lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah pengertian dari Big Bang. Big Bang merupakan salah satu metode SDLC yang fleksibel dan tidak memiliki prosedur yang ketat. Dalam metode Big Bang, tidak ada perencanaan yang ketat sehingga cocok untuk proyek berskala kecil. Metode ini digunakan untuk proyek kecil dengan hanya satu atau dua insinyur pengembang software. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tujuan Big Bang. Yang kesatu ada mengembangkan sistem dengan cepat. Model ini memungkinkan pengembangan sistem dengan cepat dan efisien. Yang kedua ada menghemat biaya. Dengan perencanaan minimal, SDLC Big Bang dapat menghemat biaya pengembangan awal proyek. Yang ketiga ada meningkatkan fleksibilitas. Model ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal penyesuaian dan perubahan persyaratan selama pengembangan. Dan yang keempat ada meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih awal dan berkelanjutan dapat membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka. Next. Selanjutnya ada manfaat Big Bang. Yang kesatu ada cocok untuk proyek kecil. SDLC Big Bang ideal untuk proyek kecil dengan persyaratan yang tidak terdefinisi dengan baik atau sering berubah. Yang kedua, mempercepat time to market. Model ini memungkinkan tim untuk mengembangkan dan meluncurkan produk atau layanan dengan cepat. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih awal dapat membantu memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, mendorong inovasi. Fleksibilitas model ini dapat mendorong inovasi dan eksperimen yang dapat mengarah pada pengembangan solusi baru dan kreatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya cara kerja model Big Bang. Model Big Bang merupakan model Software Development Life Cycle atau SDLC tanpa proses atau tahapan tertentu. Tahapan SDLC Big Bang tidak memiliki tahapan yang spesifik dan tradisional seperti dalam metode pengembangan perangkat lunak lainnya. Metode Big Bang ini lebih fokus pada pengembangan perangkat lunak secara cepat dan spontan, tanpa perencanaan yang rinci. Pengembangan dimulai dengan perolehan input seperti waktu, tenaga, dan sumber daya. Model ini menggabungkan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk mengembangkan produk. Model ini berfokus pada pengembangan perangkat lunak sehingga pengembangan dapat langsung menerapkan untuk menghasilkan perangkat lunak sebagai hasil. Model ini sebenarnya tidak cocok untuk pengembangan perangkat lunak besar atau proyek kompleks karena merupakan model berisiko tinggi. Tetapi untuk perangkat lunak sementara,
eksperimental atau untuk perangkat lunak kecil, kita dapat menggunakan model ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah 4 keunggulan model SLDC jenis Big Bang. Yang pertama, model SLDC ini sangat sederhana karena tidak membutuhkan proses yang rumit atau langkah-langkah terperinci seperti model SDLC lainnya. Yang kedua, mudah dikelola. Karena sederhana dan minimnya perencanaan yang dibutuhkan, model SLDC ini memudahkan user dalam mengelolanya dibandingkan dengan model SLDC lainnya. Yang ketiga, biaya awal yang rendah. Karena tidak memerlukan banyak perencanaan awal, model Big Bang dapat membantu mengurangi biaya yang terlibat dalam tahap awal pengembangan. Yang terakhir, cocok digunakan oleh developer yang ingin belajar. Karena sifatnya yang sederhana dan mudah dikelola, model Big Bang sangat direkomendasikan bagi pengembang yang ingin belajar dalam industri perangkat lunak. Selanjutnya, selain memiliki keunggulan, model SLDC jenis Big Bang ini juga memiliki kelemahan. Berikut adalah 4 kelemahan model SLDC Big Bang. Yang pertama, resiko tinggi dan kepastian yang ambigu. Karena kurangnya perencanaan awal yang menyeluruh, hal ini dapat menyebabkan requirement yang tidak jelas atau ambigu dan dapat mengarah pada pembangun produk yang tidak sesuai dengan harapan atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua, tidak disarankan untuk proyek skala besar. Karena kurangnya perencanaan awal yang rinci, model ini sangat tidak disarankan untuk digunakan proyek skala besar. Yang ketiga, kurang cocok untuk proyek berkelanjutan. Model SLDC ini sangat kurang cocok untuk proyek-proyek yang panjang dan berkelanjutan karena kurangnya perencanaan dan pengelolaan yang terstruktur. Yang terakhir, biaya bisa meningkat jika persyaratan disalahpahami. Model Big Bang berisiko tinggi jika persyaratannya disalahpahami, sehingga dapat menghasilkan produk yang tidak sesuai, yang memerlukan perubahan besar dan biaya tambahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Penerapan metode SDLC Big Bang, penerapan sistem melalui penerapan Big Bang, khususnya sistem perangkat lunak baru, penuh dengan banyak risiko. Dalam banyak kasus, masalah yang tidak terduga dapat menyebabkan gangguan pada sistem atau kegagalan dalam menangani informasi yang dimigrasi dengan benar yang mungkin berasal dari versi sistem sebelumnya. Dalam kasus terburuk, penerapan seketika seperti itu dapat menyebabkan bug dalam kode yang sangat parah, sehingga sistem hampir gagal berfungsi di semua lini. Salah satu contoh nyata penerapan Big Bang yang menjadi sangat salah terjadi pada tahun 1992 dengan program Computer Aided Dispatch untuk London Ambulance Service. Selanjutnya akan disimpulkan oleh rekan saya. Oke, jadi kesimpulannya, metode Big Bang memiliki keunggulan dalam fleksibilitasnya yang tinggi, tidak terikat pada prosedur yang ketat, serta dapat mengembangkan sistem dengan cepat. Selain itu, metode ini dapat menghemat biaya, meningkatkan fleksibilitas, keterlibatan pemangku kepentingan, serta mempercepat time to market dan mendorong inovasi. Namun, metode ini lebih cocok digunakan untuk proyek kecil atau perangkat lunak sementara dan eksperimental, karena memiliki resiko tinggi dan metode ini tidak cocok untuk proyek skala besar yang memerlukan perencanaan dan analisis yang tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf apabila ada beberapa kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.